Iya, pemirsa, kita kembali lagi dalam NTV Prime. Kita masih membahas jelang beberapa saat lagi kita akan memasuki laga kedua Grup B Kejuaraan ASEAN 2024 melawan Laos di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak informasi mengenai persiapan dari timnas Indonesia melawan Laos. Stadion Manahan Solo menjadi venue kandang untuk timnas Indonesia selama Piala AFF 2024. Malam ini, Stadion Manahan perdana menggelar pertandingan AFF 2024 antara timnas Indonesia melawan Laos. Animo masyarakat untuk menyaksikan laga ini sangat tinggi. Terbukti tiket untuk pertandingan sudah terjual habis atau sold out. Selain menghadapi Laos, Stadion Manahan Solo juga akan menjadi tempat pertandingan Indonesia menghadapi Filipina pada Sabtu 21 Desember mendatang. Iya, kita akan lanjutkan perbincangan. Saya ingin bahas sedikit bahwa hari ini kita akan melihat bagaimana adu strategi antara pelatih Korea versus pelatih Korea ya, Bung Akmal. Akan seperti apa? Karena kalau kita saksikan pernyataan-pernyataan pelatih Laos, Ha Hyuk Jun, dia punya ambisi untuk membuktikan kekuatan timnya setelah dilibas 1-4 oleh Vietnam di laga pembuka. Dan kemudian ada antisipasi juga bagaimana dia cukup tahu bahwa Indonesia punya kekuatan di lemparan jauh. Iya. Ya kalau kita lihat ini kan drama Korea kalau menurut saya kan. Drama Korea ini ya. Pertarungan antara dua pelatih Korea, Shin Tae-yong dan juga Ha Hyuk Jun ya. Di mana kalau kita bicara catatan perjalanan karir Ha Hyuk Jun ini adalah instruktur pelatih di Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Jadi bukan cuma Shin Tae-yong, Kim Sam-sik yang sekarang menjadi pelatih Vietnam, bahkan Pak Han-seo merupakan murid-murid didikan ketika mereka mau menjadi pelatih profesional gitu. Artinya ini sebenarnya profesor yang akan dihadapi oleh Shin Tae-yong. Tapi biasanya profesor itu biasanya tidak lebih bagus dari mahasiswanya gitu. Biasanya belum tentu ya, belum tentu lebih bagus daripada mahasiswanya. Karena pengalaman akan sangat menentukan, dan kalau bicara prestasi Shin Tae-yong lebih berprestasi dari Ha Hyuk Jun. Cuma permasalahannya biasanya Korea Selatan ini punya filosofi main yang sama gitu kan, dengan mengandalkan fisik, kemudian kompleks defense, counter attack gitu. Itu kan yang juga diperagakan misalnya ketika Vietnam masih dilatih oleh Pak Han-seo. Bahkan Shin Tae-yong tidak pernah menang ketika Vietnam masih dilatih Pak Han-seo. Ketika Pak Han-seo mundur, kemudian Philippe Troussier menjadi pelatih Vietnam. Vietnam justru sebaliknya, Vietnam tidak bisa pernah menang melawan Indonesia sampai detik ini gitu. Nah sekarang akan kita lihat bahwa filosofi bermain dua tim antara Indonesia dan Laos di pertandingan ini filosofinya sama. Biasanya mengandalkan kompleks defense, counter attack, bertahan untuk kemudian melakukan serangan balik. Karena sama-sama dilatih oleh pelatih Korea, dan itu yang dilakukan ketika saya melihat ketika mereka melawan Vietnam gitu kan. Bagaimana mereka berusaha bertahan luar biasa untuk setidaknya tidak dibobol oleh Vietnam. Tapi Vietnam materi pemain mereka lebih matang, bahkan mereka sangat ambisi untuk menjadi juara. Pemain-pemain mereka berada di usia emas, akhirnya kemudian Laos tidak berdaya. Tapi kalau kita melihat Laos bisa cetak 1 gol ke gawang Vietnam, nah ini artinya tanda-tanda juga kepada Shin Tae-yong, lini belakang kita juga harus hati-hati. Dan problem kita sebenarnya di lini belakang ini ada di 3 back yang kita miliki saat ini. Hanya Muhammad Ferrari kan yang berpengalaman, sementara Kadek Arel baru debut, kemudian Donitri Pamungkas juga tidak dalam posisi yang sebenarnya dia. Jadi kalau ketika kemarin melawan Myanmar, dia beberapa kali lupa bahwa dia bermain sebagai stopper, sehingga dia masih berpikir dia main sebagai bek kiri, sering maju ke depan tapi lambat turun. Untungnya ya Myanmar tampil tidak begitu bagus ya, mereka hanya mengandalkan permainan fisik dan hanya mengandalkan pengalaman, tapi tidak punya variasi serangan untuk bisa membobol gawang Indonesia. Nah ini mungkin PR ketika kita berhadapan dengan Laos adalah Laos ini kan sama-sama muda. Biasanya pemain-pemain muda itu pasti mengandalkan kecepatan dan
kemampuan fisik mereka. Iya. Dan ini akan kita lihat di pertandingan di Stadion Manahan bahwa kedua pemain pasti akan saling coba melakukan serangan untuk bisa membobol gawang lawan. Baik. Dengan serangan-serangan cepat, dan yang paling membahayakan adalah wingers-wingersnya. Dan jadi pemain-pemain sayap yang kemudian bergerak dari sisi lapangan ini yang sangat berbahaya. Kalau Indonesia tidak bisa misalnya menahan sayap-sayapnya Laos, ini akan juga sangat berbahaya. Begitu juga Laos. Jadi sebenarnya ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka, gitu kan. Ya, drama Korea yang sangat terbuka. Drama Korea yang sangat terbuka. Oke, sebelum saya ke Mas Adi, kita akan simak infografis berikut ini. Ya, ini head to head Indonesia melawan Laos di Piala AFF ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 96 Indonesia pernah menang 5-1, kemudian di 2004 6-0, Laos juga dikalahkan. Kemudian 2007 Indonesia juga menang 3-1. 2010 menang 6-0 melawan Laos. 2012 imbang 2-2. 2014 Indonesia menang lagi 5-1 lawan Laos, dan di 2021 juga terakhir Laos dikalahkan Indonesia 1-5. Jadi kalau kita lihat angka-angkanya ini cukup besar ya Mas Adi. Jadi memang di atas kertas terlihat memang posisi Indonesia jauh lebih unggul dibanding Laos. Tapi lagi-lagi tidak boleh diremehkan, apalagi kemudian kita lagi membahas bagaimana kira-kira pelatih Korea akan menyusun strategi setelah mereka mempelajari Indonesia. Ya, kalau berkaca dari tadi yang sudah disampaikan Bang Akmal, ini drama Korea dan sama-sama ingin bermain terbuka. Laos ingin bermain terbuka karena ingin menang setelah sebelumnya kalah. Kemudian Indonesia justru tentu harus memaksimalkan tampil di kandang sendiri. Apalagi sudah bermodal menang di kandang lawan saat melawan Myanmar. Jadi menurut saya yang juga menjadi kunci adalah bagaimana transisi tim ya. Ketika misalnya Indonesia ingin menyerang dan kemudian bola direbut lawan, bagaimana transisi dari menyerang ke bertahan. Salah satu kunci dari keberhasilan tim bermain sepak bola adalah compact to offense dan compact to defense. Jadi ketika dia setelah hilang bola, dia juga harus segera rapih menyusun pertahanan. Kemudian ketika dia berhasil merebut bola, ketika saat sedang bertahan, dia juga harus secepatnya menyerang. Jadi transisi untuk menjadi serangan balik, counter attack, itu kuncinya juga adalah cepat, transisi distribusi bola yang cepat, dan kemudian akurat. Cepat, tidak akurat, tidak berbuah gol. Ya, kemudian akurat tapi tidak cepat, bola lawan keburu sudah siap bertahan lagi gitu. Jadi serangan balik yang ideal adalah lebih kurang dari mungkin 6 sentuhan sudah berbuah gol. Jadi kalau catatan Mas Adi dari Myanmar kemarin, kita masih kurang rapih atau seperti apa transisinya? Rasanya masih kurang transisinya ya. Tadi disebut juga bahwa banyak pemain debutan masih kurang sering bermain bersama dalam satu tim. Itu juga menjadi Tapi PR. itu kan butuh waktu ya Mas Adi untuk kemudian bisa membangun chemistry yang kuat begitu dan solid. Salah satu hal yang positif di era Sintayong adalah dia membenahi fisik. Nah mungkin di situ sembari membenahi fisik itu juga karena kan fisik menjamin konsentrasi pemain. Sehingga ketika fisik baik, konsentrasi baik, kerjasama taktik bermain baik. Itu akan menjadi penentu ya, kalau fisik baik, konsentrasi baik, strategi akan bermain baik. Dan selama ini kelemahan timnas kita di semua level itu adalah ketika menit ke-70 fisik turun. Nah ketika Sintayong, kelemahan itu sudah mulai diperbaiki. Jadi harapan kita ketika kita melihat bahwa head to head itu rata-rata kita banyak menang lawan Laos dengan selisih lebih dari 2 gol, rasanya dengan bermodal kemenangan di laga pertama, kemudian yang laga kedua kita main menghadapi tim yang di atas kertas dari peringkat FIFA aja sudah jauh, dan kemudian di kandang sendiri tidak ada alasan untuk tidak mengulang performa kemenangan. Ada catatan tidak dengan bagaimana kemarin dia bisa membobol kandang gawang Vietnam 1? Apakah memang itu sesuatu yang harus menjadi kekhawatiran kita? 1 gol ketika Vietnam mencetak lebih dari 1 gol ya rasanya waspada tapi tidak terlalu dikhawatirkan menurut saya. Tidak terlalu harus dikhawatirkan. Karena di atas kertas kita itu bisa mencetak lebih banyak gol ke gawang Laos daripada Myanmar di laga pertama.
Nah, kalau mereka bisa mencetak 1 gol, ya kita rasionalitasnya kita menang karena kita harusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Kalau kita gagal mencetak lebih banyak gol, ya itu malah petaka ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya pemirsa. Tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi.